sejahtera Waida. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sedikit pesan ini sebetulnya. Ya. Saya kurang tahu apakah saya yang beragama Konghucu atau Pak Samsul gitu loh. Kalau kita kembali lagi ke ada dulu zaman dulu ada nama Pak Satu Panglima itu mengatakan itu ketika zaman perang setelah Nabi Konghucu, beliau mengatakan, jika saya bisa menguasai sepertiga saja dari ajaran Konghucu, maka saya akan menguasai dunia. Ya, padahal yang Pak Samsul tadi cuma sedikit saja, tapi sudah menyebar ke seluruhnya. Ya, kami bertiga ini tidak janjian sebetulnya, dan saya juga nggak tahu apa yang ditulis Pak Samsul juga Pak Nur Sahid, tapi kayaknya nyambung aja gitu. Ya. Tadi Pak Samsul itu lebih cenderung ke Konghucunya, saya mungkin harus ke Melayu dikit ya Pak ya. Kalau Melayu itu biasanya banyak kantonnya. Ya, masakan sukun ya. Kalau tidak pakai terasi, rasanya kurang terasa, kurang terasa. Ya, kerukunan tidak akan tercipta tanpa toleransi gitu. Ya, masak sukun kalau nggak akan kurang terasa kalau tak pakai terasi. Jadi kerukunan tidak akan tercipta tanpa toleransi. Sesungguhnya apa yang diceritakan oleh Pak Samsul itu intinya cuma pendek aja, toleransi. Itu aja, ya kan? Karena toleransi itu menghasilkan kerukunan. Kerukunan tidak akan tercipta tanpa toleransi. Beliau itu menyebutkan musik seperti yang disampaikan tadi itu, saya mungkin nggak terlalu itu praktek ini sebenarnya. Ya, karena ini memang udah implementasi gitu. Jadi sebagai umat Konghucu itu wajib gitu. Jadi di sini nanti kan tanggal berapa itu? Tanggal 14 Februari ya. Kita ada pesta demokrasi. Ya. Dan yang tadi itu nggak apa-apa yang ini aja ya. Karena tujuan kita hari ini adalah untuk ini. Yang tadi Pak Samsul sudah menjelaskan ya panjang lebar ya, ajaran Konghucu ya, itu harus kita pahami. Itu kenapa tadi disebutkan musik itu berharmoni kalau dia itu dari bermacam-macam alat musik. Dan kalau kita pikir, kita sangat cocok kalau di Indonesia ya, karena kita banyak suku, banyak bangsa, kita boleh agama boleh beda, tapi kita bisa harmoni. Makanya dikatakan oleh Nabi Konghucu, orang yang bersamaan jalan suci, orang yang satu agama atau satu keyakinan, belum tentu dapat bekerja sama. Tetapi orang yang berbeda jalan suci, belum tentu tidak dapat bekerja sama. Ya, tidak bersesuai paham. Maksudnya. Jadi begini, kami ini berbeda agama, kita ini berbeda agama, tapi kita bisa bekerja sama. Artinya belum tentu tidak dapat bekerja sama. Orang yang agamanya sama bisa berantem ya Pak ya. Gitu. Kita nggak usah ngomong lagi dah. Jadi gara-gara aliran berbeda, berantem padahal satu agama. Tapi justru yang berbeda itu kadang-kadang bisa bekerja sama dengan baik. Kenapa? Ya ini mungkin apakah karena penerapan agama, apakah karena pemahaman, tapi yang jelas dalam prakteknya itu kenyataannya bahwa orang yang satu agama atau satu aliran atau satu partai sering terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat itu karena mungkin disebabkan karena masalah jabatan, masalah kedudukan. Ya karena saya nggak mungkin jadi ketua MUI gitu, gitu Pak ya. Dan Bapak juga nggak mungkin jadi ketua Mataki, jadi kami nggak berbun. Nggak berbun. Karena dalam Konghucu mengatakan, ya, seorang Chunje, tadi udah disebut Chunje nih, ya, ingin berlomba tapi tidak mau berebut. Berlomba artinya kita masing-masing mempersiapkan diri, mempelajari,
menghayati, melaksanakan, ya, menampilkan apa yang menjadi kelebihan kita. Tapi bukan arti berebut. Kalau berebut itu berusaha mendapatkan posisi dengan cara menjatuhkan orang lain, ya. Nah, sehingga dalam politik itu sering terjadi, yang terjadi itu berlombanya itu menjatuhkan orang lain. Berebut yang terjadi, bukan berlomba. Karena berlomba itu saling menunjukkan keunggulan dan kemampuan masing-masing. Jadi kita coba naikkan dikit. Nah, ini habis itu nanti kita lewat, ya. Ini kan ini tugas kita ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi sosial. Terus lanjut. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Pak Samsul, ya. Tapi ini secara umum, ya. Tapi sebenarnya udah diuraikan tadi. Ini kan hanya kita sudah mengerucut, artinya udah dalam praktek, ya. Kerukunan adalah merupakan sikap saling menghormati, menyayangi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ya, membuat keamanan lingkungan semakin terjaga. Itu semua. Nah, semua ini, yang kerukunan ini baru, ya, kita sebagai umat Konghucu baru bisa kita laksanakan apabila yang tadi itu yang dijelaskan oleh Pak Samsul itu, kita harus bersikap cum, ya, tengah. Yang tadi itu kita harus bisa pahami apa yang jelas. Mungkin tadi Pak Samsul sudah menjelaskan, tapi itu harus dipahami. Itu artinya kita ini di dalam hidup bermasyarakat itu harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, ya. Jadi kita harus mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Nabi Konghucu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terutama nanti dalam pesta demokrasi, dalam pemilihan umum ini, pemilihan presiden, pilkada, ya. Jadi kita harus turut membantu pemerintah itu untuk menjaga keamanan. Walaupun kita ngejaganya tidak berarti itu bawa senjata ke lapangan, ya, tidak mesti, tapi dengan cara sikap diam saja. Artinya menghormati proses demokrasi yang tadi kita tidak berebut, ya, tapi hanya mau berlomba. Itu sudah termasuk membantu pemerintah. Makanya dulu Nabi Konghucu pernah ditanya oleh muridnya, karena Konghucu itu mempunyai kelebihan, ya. Dia bilang, guru adalah seorang yang sangat pintar, yang punya kemampuan yang tinggi. Kenapa tidak mau jadi pejabat saja, maksudnya menjadi punya jabatan yang lebih tinggi? Nabi Konghucu mengatakan, jangan khawatir tidak menduduki jabatan, tapi khawatirlah kita tidak mempunyai kemampuan untuk menduduki jabatan itu. Mau jadi presiden, mau jadi bupati, tinggal jadikan calon, kampanye, janji banyak-banyak, ya nak? Kan duduk gitu. Itu kan nggak susah. Tapi yang sulitnya itu ketika kita duduk jadi wali kota. Udah dulu situ apa mau kita kerja, ya, mulai dari mana gitu kan. Nah, ini itu yang harus kita khawatirkan, bahwa kita tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin atau pejabat. Dan juga selanjutnya dikatakan, jangan khawatir kita tidak dikenal orang lain, tapi khawatirlah kita tidak mempunyai kemampuan yang dapat diketahui orang lain. Jadi kalau kita mau dikenal orang, kita nggak usah terjun dari atas ke bawah, itu sih terkenal juga, tetap masuk TV. Tapi yang maksudnya itu kita harus punya pengetahuan atau keterampilan, ya, keterampilan yang diketahui orang. Nah, sebagai contoh, ketika kita cari yang paling gampang lah, paling simpel. Kita motor kita rusak, ya, kita kan mesti cari orang lain. Tapi kenapa kita kadang-kadang tujuan kita ke tempat ini? Karena dia sudah menunjukkan kemampuannya, keahliannya untuk memperbaiki sepeda motor, ya kan? Jadi kita nggak perlu promosi iklan banyak-banyak. Tapi kalau kita sudah menunjukkan kemampuan dan banyak orang tahu, orang itu akan cari kita sendiri. Ya. Dan itu orang Tionghoa itu punya satu ungkapannya. Dan saya sering ngomong, kalau berulang-ulang enggak apa ya, kayak mama kita kalau waktu di rumah itu kalau ngomel kita bisa ngulangi apa yang mau diucapkan dulu, ya nah, sama juga.
Kalau kita kecil, kalau orang tua marah itu kadang-kadang bisa ngikut, udah tahu dah. Kalau orang marah kita tahu dah apa yang mau dimarahkan tuh. Dan kita harus diulang. Jadi di sini kita juga begitu. Sebagai tokoh agama, sebagai pemimpin agama, ya sebagai yang rohaniawan, itu memang kita harus berulang-ulang mengingatkan. Jadi kalau kita sebagai anak mungkin dengarnya, aku ikut hari itu ya kayak tidak ada model marah yang lain gitu. Tapi kalau ketika orang tua ditanya, kenapa itu terus diucap? Supaya ingat itu. Ya, kalau kalian nggak diingatkan, itu jadi lupa. Ya. Orang Tionghoa itu banyak ungkapan, ya, contoh. Gunung tidak perlu tinggi, ya kan? Yang penting ada dewanya. Katanya. Kalau gunung itu nggak perlu tinggi, yang penting ada dewanya. Sungai tak perlu dalam, yang penting ada naganya, begitu. Jadi kita badan tak perlu besar, tak perlu tinggi, tapi yang penting pemikirannya, otaknya pintar. Badan boleh kecil tapi tenaganya kuat. Tapi kalau badan besar, tapi kalau ngangkut 10 kilo ya nggak bisa kan? Jadi artinya melihat orang itu bukan dia dari fisik, ya. Sama juga kita dalam penerapan agama ini, ya. Orang yang menerapkan agama betul-betul, ajaran dari agamanya itu bukan orang yang hafal kitab suci, ya. Percuma kalau kita hafal sesu itu, hafal semua, ya. Itu sesu cinggu banyak. Jadi kalau kita hafal semua, apakah kita sudah akan menjadi seorang punca? Belum tentu, karena kita hanya hafal saja, tapi tidak mengerti apa isinya, ya kan? Dan kita tidak praktek. Lanjut. Ini kita, ya, ini sudah tadi dijelaskan oleh Pak ini, ya, oleh Pak Samsul ini. Jadi tidak perlu kita ulangi, tidak perlu dijarah. Ini bukan fakta, tapi sudah beliau jelaskan semua. Saya tidak tahu mau jelaskan apa. Ini sama ya. Nah, sama itu dasar utama berbakti pada orang tua. Ya, itu coba mundur balik dulu. Belum. Nah, ini kelewatan kayaknya. Bukan ini kelewatannya, terlalu laju. Saya mau ngambil dari atas dulu maksudnya. Nah, bukan. Masih turunnya terlalu panjang sebetulnya. Belum. Karena saya mau berurut tadi dalam Pak Samsul itu udah masuk ke kitabnya, ya. Nah, belum. Nah, pelan-pelan Kak. Nah, ini yang tadi yang Bapak masuk dengan lonceng, coba naikkan dulu. Bapak lihat naikkan dulu yang ada gambar, lonceng. Jadi kita kalau ikutkan bacaan ini nggak selesai waktunya panjang. Enggak, naikkan dulu supaya harus berurut, naikkan terus naik, terus naikkan. Bukan maksudnya ke bawah. Maksudnya tulisan tadi dinaikkan. Ini yang tadi kata Pak Samsul itu. Kenapa simbol agama Konghucu itu berupa lonceng? Tapi kami tidak menyebutnya lonceng sebetulnya. Sebutnya genta rohani. Ya. Kalau genta sebenarnya lonceng juga. Nah, di situ ada dalam itu tulisannya ini simbol agama Konghucu ini. Ini kalau yang pandai Mandarin ini apa nih? Cung, ya, yang tadi cung ya. Ini tengah nih Pak, cung, ya. Yang ini huruf hati nih Pak, ya. Jadi huruf cung ini itu bukan hanya cung yang di atas saja, tapi di bawahnya ada huruf hati. Jadi sikap tengah dari yang cung yung itu betul-betul adalah merupakan sikap satya. Sebenarnya di sini satya nih Pak, satya. Jadi betul-betul pakai hati, bukan hanya sekedar tengah yang disebut tengah itu bukan saya Pak Samsul berada di tengah-tengah ini, bukan seperti itu maksudnya. Tapi ini lebih bicara masalah perasaan yang sangat mendalam. Jadi
perasaan kesetiaan kita kepada Tuhan, setia kita kepada Tuhan, setia kepada bangsa dan negara, itu betul-betul merupakan hati, dalam hati yang paling tengah, paling dalam, bukan dibuat-buat punya, gitu kan? Iya, hati sanubari yang paling dalam. Ya, walaupun kita, kalau seandainya kita dipercayakan sesuatu, walaupun kita dikurung, itu kita tetap melaksanakan. Istilahnya kalau orang Islam itu tidak boleh haram makan babi, namanya kan. Walaupun bapak dimasukkan dalam hutan, dalam kurung sendiri, bapak tidak akan makan, karena bapak udah betul-betul setia kepada perintah Tuhan bahwa itu tidak boleh dimakan, haram. Tidak boleh minum alkohol, umpamanya kan, alkohol orang Islam. Walaupun itu bapak sendiri dalam kamar, tidak ada orang lihat, tapi tetap bapak tidak melaksanakan, karena itu adalah dalam hati, betul-betul setia kepada perintah Tuhan. Itu maksudnya dari yang di bawah itu adalah jadi nah ini coba diturunkan, ini diturun terus, nah diturun, ini Satya, ini Tepa Salira. Tepa Salira itu adalah saling menghormati, dari toleransi. Nah ini toleransi, naikkan lagi. Jadi kita terbalik, ini diturunkan. Recording in progress. Nah ini ada sabda dari Nabi Konghucu itu, ini kan Chan, ya, ini Chan ya. Ketahuilah, jalan suci itu satu, tetapi menembus semua. Ini Chongji menjawab, "Ya Guru." Setelah Nabi pergi, murid-murid lain bertanya, apakah kata-kata Guru tadi? Karena Nabi Konghucu itu pernah mengatakan, jalan suciku hanya satu, tapi menembus semua. Jadi murid yang lain itu bingung, apa maksud Nabi Konghucu tadi? Kembali tadi tuh. Nah ini. Jadi Chongzi itu menjawab bahwa jalan suci Guru tidak lebih dan tidak kurang adalah Asatya dan Tepa Salira. Ya. Dan coba turunkan lagi ini. Kita kembali ke atas. Turunkan lagi. Enggak. Nah ini. Makanya kan Satya dan Tepa Salira atau tahu menimbang tidak jauh dari jalan suci. Maksudnya apa yang diri tidak harapkan yang mengena kepada orang lain jangan diberikan kepada orang lain. Maksudnya apa yang diri tidak ingin orang lain lakukan pada kita jangan kita lakukan pada orang lain. Seandainya kalau kita tidak mau ditipu, jangan menipu orang lain, ya kan? Nah, maka simbol tadi yang lonceng Pak Samsul mengatakan atau genta itu akan menjadi simbol agama Konghucu yang ini. Nah, tidak usah di tadi tetap kan, tidak usah di ya. Kalau biasa kami sebutnya mutu itu kayu, ya itu kan tongkatnya pakai kayu, dia punya ini pukul. Nah, berfungsi sebagai tarohani yang diberi huruf dengan Chungsu. Jadi sebetulnya inti ajaran agama Konghucu itu lebih mengedepankan Satya dan Tepa Salira. Jadi kalau ditanya apakah agama Konghucu itu mengajarkan tentang kerukunan, ya sebetulnya, dan toleransi, itu dalam simbol itu sudah jelas tulisannya. Dan itulah yang selalu diajarkan oleh Nabi Konghucu adalah Satya dan Tepa Salira. Karena udah jadi simbol dalam agama Konghucu, Pak. Jadi kalau toleransi itu sebetulnya dalam ajaran Konghucu tidak perlu kita ragukan, itu sudah ada. Hanya saja selama ini tidak pernah diungkap, karena kita selama 32 tahun, baru 2006 kita diberikan keleluasaan untuk mempelajari betul-betul kembali tentang ajaran Konghucu ini, ya. Nah di sini ada Satya menegakkan firman, menggelombangi kebajikan, mengamalkan kebaikan, ya kan? Nah di sini ada sebut Tepa Salira, menyayangi, bertanggung jawab kepada sesama makhluk alam lingkungan. Itu sudah jelas. Hanya saja sekarang kita yang harus mempraktekkannya,
melaksanakannya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dalam perjuangan kita sehari-hari, ya. Karena ajaran Konghucu itu sudah mengajarkan kita tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Samsul tadi. Itu sebenarnya tadi itu perlu orang yang cukup pemikirannya cukup ini ya. Tidak semua orang bisa paham apa yang dijelaskan oleh Pak Samsul itu karena hanya dicontohkan musik, ya. Kenapa Nabi Konghucu itu lebih mengedepankan musik dan memanah? Nabi Konghucu itu selalu mempraktekkan memanah. Memanah itu maksudnya fokus sebetulnya, melatih fokus pada sesuatu, ya. Nah, sedangkan alat musik, kenapa selalu menunjukkan musik? Karena musik ini adalah ditabur harmoni tadi. Artinya walaupun bermacam-macam alat musiknya boleh berbeda-beda, tapi ketika bisa dimainkan dengan baik, itu akan menjadi harmoni. Sama halnya kita Indonesia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ya. Kalau kita bisa memanfaatkan perbedaan itu untuk sesuatu tujuan yang baik dan bersama, yang tadi menjadi satu tadi Pak, sebetulnya maksudnya itu bukan disatukan dalam arti jadi, tapi persatuan lebih cenderung, ya. Nah, kalau di Indonesia kita bicara persatuan, jadi bagaimana kita bisa menyatukan dalam pengertian bukan jadi satu, yang jadi satu agama bukan, tapi disatukan dalam persatuan negara Republik Indonesia. Jadi walaupun kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi kita harus bisa menerapkan ajaran kita sama-sama masing-masing sehingga akan mengerti pada tujuan yang sama. Karena nanti pada waktu pesta demokrasi ini tujuan kita semua sama, dalam walaupun pilihan presiden kita berbeda, tapi tujuan kita adalah sama, untuk mencari seorang pemimpin yang bisa mengurus negara kita ini. Tapi kalau seandainya kita tidak turut serta dalam hal menjaga keamanan, ya, akan terjadi masalah yang cukup besar, ya. Jadi kita masing-masing agama di sini, ini semua Konghucu Pak, tidak usah khawatir. Saya mengingatkan saja mereka di sana, ya. Kenapa? Kita ini masing-masing itu mengingatkan kepada umat kita masing-masing, ya, untuk turut serta membantu pemerintah mensukseskan pemilu 2024, baik presiden, DPR, pilkada, semua itu akan dilaksanakan pada tahun yang sama, hanya bulan yang berbeda. Kalau pemilihan presiden itu pada Februari 2004, sedangkan kalau pilkada itu nggak salah bulan Juni atau bulan Juli, ya, serempak ya, serempak seluruh Indonesia. Jadi kita masing-masing umat ini, masing-masing agama harus mengingatkan kepada umat masing-masing. Karena apa? Karena pemerintah atau keamanan militer segala macam itu tanpa bantuan daripada kita, masyarakat itu tidak bisa. Sama halnya di rumah, kalau orang tua itu mengingatkan tiap hari, ngomel tiap hari, tapi kalau anaknya ngeyel, ketika balik rumah sopan, tapi kalau dari luar tuh nggak tahu diatur. Nah, gitu. Jadi harus betul-betul cuma. Jadi coba kita udah itu lanjut, kita turun ke bawah. Ini tadi toleransi, ya, ini tidak usah ini bakti, ini show. Ini sebagai contoh saja tadi ini yang pada Mandarin ini xiao, ini berbakti. Berbakti itu bisa kepada orang tua, kepada bangsa dan negara. Cuma huruf xiao ini yang pandai Mandarin itu tahu, ini adalah anak, ini orang tua. Jadi memang kalau dalam huruf berbakti itu sudah ditulis dengan dua huruf, orang tua dan anak. Anak yang memikul orang tua, nah ini berbakti. Jadi anak ini berada di bawah, orang tuanya di atas. Jadi kalau kita mau pelajari Mandarin itu, dia huruf itu ada maksudnya. Jadi tidak hanya sekedar huruf. Nah, jadi kalau dikatakan berbakti, ya betul-betul hurufnya itu anak ini berbakti pada orang tua. Ini orang tua, ini anak. Naik terus. Nah, ini yang tadi Pak, makin mengkucut.
Ya, saya kenapa bisa Cikui? Karena Nabi Konghucu mengatakan apabila negara mau aman, negara itu mau aman, masyarakat harus aman. Masyarakat antara kita hidup bermasyarakat itu harus saling membantu, harus aman. Jadi kalau masyarakat itu mau aman, itu keluarga, itu mulai dari keluarga, Pak. Nah, keluarga ini adalah pendidikan ini penting, Pak. Cikui. Ya. Kenapa? Ini pendidikan dalam rumah. Selain di rumah, juga di luar. Jadi di dalam dan di luar. Kalau di dalam, berarti kita itu menghormati orang tua dan leluhur, ya, sesama saudara. Karena Nabi Konghucu berpendapat begini, kalau kita antara saudara saja berantem, dalam keluarga saja berantem, bagaimana kita dengan orang lain, dengan tetangga? Kalau dengan tetangga kita berantem, bagaimana dengan negara? Kalau negara sendiri kacau, maka dunia juga ikut kacau. Makanya Nabi Konghucu mengatakan kalau dunia itu mau aman, mau harmonis, ya, itu dimulai dari masing-masing negara. Kalau negara, contoh Indonesia itu mau aman dan harmonis, itu kembali kepada masyarakat. Kalau masyarakatnya itu mau aman, itu kembali kepada keluarga masing-masing. Dan kalau keluarga masing-masing ingin aman, kembali kepada diri sendiri. Ya, kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita sendiri kepengen aman, semua orang punya keinginan yang sama, maka keluarga itu bisa aman. Jadi karena kadang-kadang bikin masalah ribut dulu, mungkin kita ingat sama ketika terjadi kerusuhan dulu ya, di tahun 99 itu hanya dimulai dari satu orang saja. Ya, timbulnya kerusuhannya cukup satu orang saja. Dia ketika dia dipukul, dia kasih isu dia nggak bilang saya dipukul si Adi, enggak. Saya dipukul orang Tionghoa, nah kacau lah dia. Semua kena. Karena sudah larinya ke isu. Karena itu mulai dari satu orang. Makanya untuk zaman politik ini nanti ini kita harus dijaga itu adalah mulut. Mulut, ya, mulut. Ya. Karena Nabi Konghucu mengatakan was-was dan hati-hatilah, apa yang keluar dari kamu akan kembali kepadamu. Saya memberikan contoh ada pada suatu ini buat dinaikkan. Nah, ini nanti kita bicarakan. Saya tadi cara mengatakan gini, pada suatu ketika itu Nabi Konghucu itu pernah mengatakan ketika beliau lagi mau mengajar seperti ramai ini, beliau mengatakan, hari ini aku tidak ingin berkata-kata lagi, hari ini aku tidak ingin berbicara lagi. Nah, maksud Nabi Konghucu itu memancing supaya muridnya bertanya, ya kan? Jadi pas Cikong ini kan suka tanya orangnya, suka bertanya, dia langsung menanya. Kalau guru tidak ingin berbicara, tidak ingin berkata-kata, bagaimana bisa mengajar kami? Jadi Nabi Konghucu mengatakan, wahai muridku, coba lihat alam semesta ini, langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan. Pernahkah Tuhan itu berkata-kata? Pernahkah Tuhan itu berbicara? Yang pernah dengar Tuhan itu mengucap seperti ini. Ya kan? Ya. Pernahkah Tuhan itu berkata-kata? Oleh karena itu janganlah terlalu mudah mengucapkan kata-kata, karena ketika kata itu terucap, maka 4 ekor kuda pun tak mampu menariknya kembali. Itu kata Nabi Muhammad. Apabila berbicara dapat menimbulkan masalah, sebaiknya diam saja. Tetapi jika diam itu tidak dapat menyelesaikan masalah, sebaiknya dibicarakan. Paham ya maksudnya? Kita ke intinya, ke prakteknya. Tadi Pak Samsul itu secara maksudnya secara teori dalam kitab itu begitu, tapi dalam prakteknya ya.
Kalau kenapa saya mengatakan ketika berbicara itu bisa menimbulkan bisa umpamanya kurang ajar kok. Nah ini kan itu kan menimbulkan masalah jadinya. Kan kalau kita tidak mengucapkan kan jadi masalah. Lebih baik kita diam saja, makanya tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang diam itu juga bisa jadi masalah dan tidak menyelesaikan masalah. Sampai Pak Samsul diam, ya termenung tuh, nggak ngomong. Padahal beliau tuh pengen ditraktir kopi ceritanya. Ya kan? Mau minta ditraktir kopi cuma diam saja. Tidak selesai lah urusannya. Jadi saya pun tak tahu apa maksudnya Pak Samsul ini. Oh ternyata mau minta traktir kopi gitu. Maksudnya perlu diungkapkan, perlu dibicarakan, baru selesai. Jadi bukan berarti berbicara selalu jadi masalah, bukan. Tapi kita sebelum berbicara itu mesti berpikir dulu apa yang mau kita ucapkan. Jika setelah kita teliti dan kita pelajari dan kita pikirkan bahwa apa yang saya ucapkan itu dapat menimbulkan masalah, makanya sebaiknya diam. Ini pesan daripada Nabi Konghucu. Ya. Jadi dalam pilkada juga sama nih, nanti dalam pemilu juga begitu. Jadi kita nggak usah asal bicara saja. Jangan apalagi membicara masalah ras dan suku dan agama itu bisa jadi masalah. Jadi kita diingatkan untuk masing-masing itu mawas diri. Mawas diri. Saya mawas diri itu kalau dalam ajaran Konghucu itu ada disimbolkan seperti cermin diri. Cermin diri itu beliau mengatakan dalam satu hari aku selalu memeriksa diriku dalam 3 hal. Kayak kita ini tiap hari kalau aktivitas kan pagi-pagi cermin dulu, nanti siang balik cermin lagi. Kadang-kadang sampai kerja di kantor masih bercermin ya. Ya kan? Itu cermin itu sebetulnya mawas diri, periksa diri. Sebetulnya secara tidak langsung itu sebenarnya kita memeriksa diri kita sendiri, Pak. Ada debu enggak di sini udah bagus, udah alis saya miring sebelah, itu semua mawas diri. Mawas itu simbolnya pakai cermin. Sebetulnya kalau untuk hal yang lebih detail, lebih dalam itu adalah periksa diri sendiri. Makanya lambangnya adalah menggunakan cermin, mawas diri. Jadi kadang-kadang kita belajar itu tidak perlu banyak, bukan tak boleh belajar. Tapi ketika kita belajar harus paham apa yang kita pelajari. Saya kasih contoh, saya mungkin lari dari ini Pak ya, karena saya lebih tentang prakteknya. Karena untuk masalah cung tadi itu, toleransi itu sudah dijelaskan oleh Pak Samsul, itu sudah sangat detail sebenarnya, tapi cuma harus kita pahami ya makna dari itu. Karena suatu ketika itu Nabi Konghucu pergi satu kelenteng, di situ ada nama kendi. Ya. Kendi itu mereng aja, karena ada apa? Ada cekak apa namanya itu? Kalau bisa di kendi itu mereng. Jadi sama seperti manusia. Jadi ketika dia diisi setengah lebih, dia langsung tegak. Diisi lagi sampai penuh, tumpah. Paham maksudnya? Manusia ini sebenarnya kalau kelebihan itu juga tidak boleh, ya kan? Tapi ketika dia diisi, dikasih ilmu, kasih pendidikan, dia jadi tegak. Karena kadang manusia ini kalau kelebihan ini sikapnya jadi berubah, bisa jadi sombong, ya kan? Bisa nanti malah nggak percaya pada Tuhan. Ilmunya kelebihan. Karena dia salah tafsir, salah menghayati, salah mengartikan apa yang dia pelajari, itu bisa menyebabkan orang marah. Makanya banyak ilmuwan tuh jadi nggak percaya dengan Tuhan, ya, karena kelebihan dia, terlalu pintar ya. Tapi kalau separuh-separuh kayak kita nih, umpamanya kan kalau kendi kosong tuh, kalau orang nggak sekolah maksudnya itu kan miring dia, pikirannya kurang. Tapi kalau diisi saja ilmu dia tegak, kayak kendi tempayan. Kalau dikasih tegak tengah ini, kalau dikasih tegak. Tapi kalau kelebihan penuh dia, karena jadi berat bagian atasnya. Nah itu waktu itu Nabi Konghucu mempraktekkan, menunjukkan kepada muridnya seperti apa. Boleh kita belajar, tapi harus
pada jalur yang benar. Tapi kalau kelebihan, maka terjadi banyak orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Nah sekarang kenyataannya, ini sorry ya, mungkin kalau ada yang di luar Konghucu atau di luar maksudnya gini, sekarang Belanda ini Pak, dulu kalau di Indonesia ini banyak yang dari Katolik itu yang Belanda yang ajarkan agama sini, jadi misi gitu. Sekarang ateis lebih banyak di Belanda. Sudah ateisnya sudah lebih dari 50% malah. Iya, yang Katoliknya sudah turun. Dulu paling banyak di sana Katolik. Agama Katolik Kristen menurun Pak di sana. Kenapa? Nah, nggak tahu sebabnya. Padahal dulu paling gencar dia menyebarkan agama di Indonesia. Malah terbalik, nggak tahu apa sebabnya. Apakah kelebihan belajar, atau sendiri yang nggak paham gitu. Itu nggak tahu. Itu yang jadi masalah. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti ini. Jangan dipikir di Indonesia kita ini tidak ada, hanya saja kita tak tahu, ya kan? Jangan merasa dirinya lebih paham. Justru kadang-kadang orang yang setengah-setengah ini yang lebih paham, ya. Lanjut, naik lagi. Tadi paham ya, maksudnya tadi paham ya. Jadi kalau kita ini, atau kalau saya contoh satu kalimat, Nabi Konghucu mengatakan tidak diam dengan jalannya terlalu jauh itu sama buruknya. Maksudnya gini, tidak melakukan sesuatu dengan melakukan sesuatu yang berlebihan itu sama buruknya, sama tidak bagusnya. Tidak bekerja diam saja di rumah dengan kerja berlebihan juga sakit. Tidak makan sakit, makan kelebihan juga sakit. Artinya kalau mau itu yang pas-pas saja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Jadi kalau kita makan satu mangkok, makan satu makannya, makan 3 mangkok, sakit perut. Jadi tidak melangkah dengan melangkah terlalu jauh itu sama buruknya. Buruknya itu dalam pengertian yang satunya sakit, makan juga kelebihan juga sakit. Belajar ilmu agama tidak belajar sama sekali juga tak bagus. Kebanyakan kalau salah tafsir juga tak bagus. Gitu loh. Jadi nanti fanatik ya Pak ya. Nah, jadi nanti ini sorry ya, nanti jadi ada Konghucu radikal. Nanti Bang Andi jadi Konghucu radikal ya. Karena kita di sini yang kita antisipasi dalam pemilu nanti ini adalah yang namanya radikalisme. Jadi jangan ikut-ikutan. Padahal agama itu tidak radikal, hanya orangnya saja. Umpamanya Bang Adi radikal, bukan Konghucunya radikal, memang Bang Adinya begitu. Iya kan? Tapi agama terbawa, gitu loh. Ini Konghucu radikal, sebenarnya enggak. Nabi Konghucu enggak pernah mengajarkan itu. Bahkan kalau boleh kita jujur ya, Nabi Konghucu mengatakan sesungguhnya di tempat samudera kita semua adalah saudara. Semua sifatnya universal, enggak ada di bawah yang seimbang, enggak ada dia. Enggak ada bilang Konfusian ini, enggak ada. Ya. Jadi semuanya bersifat umum. Dan kalau menurut setahu saya sih, saya baca Bapak udah pernah sering baca ya, pernah itu tentang harus satu suku, tidak ada. Semua sifatnya universal. Karena Nabi Konghucu memandang semua itu manusia itu sama, ya, semua sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan kita hanya tempat lahir, ya. Tuhan juga tetap sama. Maka di dalam ayat Konghucu dikatakan bahwa sungguh besar kebajikan Dia yang Maha Roh. Tuhan itu Maha Roh. Dilihat tidak nampak, didengar tidak terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Ya. Tuhan itu nggak kelihatan. Tuhan itu bukan laki-laki ataupun perempuan. Tuhan itu juga tidak punya anak, tidak beranak. Dia hanya berupa sifat roh. Kalau orang Jawa bilang shin itu roh, ya, berupa roh yang sangat halus. Mau kita pegang nggak bisa,
mau lihat tidak nampak, mau cium baunya tidak ada. Sering, ya hanya ada di sini. Ya, itu berupa roh. Kalau Islam bilang berupa zat, ya, zat. Tapi juga bukan perempuan, laki juga nggak beranak, sama sih sebetulnya, hanya penyebutan beda. Bapak bilang zat, kami bilang roh. Ya, roh yang sangat halus, tidak kelihatan. Nah, sehingga kalau umat Konghucu itu mau sembahyang tidak harus pergi ke kelenteng. Di luar juga sama, ya, ada kiblatnya. Cuma kalau Islam itu kiblatnya ke Ka'bah, ya. Kalau umat Konghucu itu ke 4 penjuru, ke timur, barat, utara, selatan, ya. Tapi mulai dari timur, mulai dari matahari terbit. Karena kita tidak tahu Tuhan itu ada di mana. Kan gitu. Tuhan itu bisa berada di mana saja, bukan ada di mana-mana, tetapi bisa di mana saja. Tapi kita nggak pernah menyebutkan kelenteng itu rumah Tuhan, ya kan? Itu rumah Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan dalam kelenteng berarti kecil benar Tuhan, ya? Karena Tuhan bisa menciptakan langit dan bumi, alam semesta, masa kecil benar? Karena yang di dalam kelenteng itu sebetulnya itu adalah para Shinbi, kalau orang-orang kayak bilang leluhur, orang-orang baik, orang-orang bijak. Contoh Wankong, ya kan? Wankong kenapa dibikinkan batu dan dibikinkan kuil, dibikinkan kelenteng? Karena adalah Wankong adalah simbol yang tadi Chong. Beliau ini ada orang yang paling setia, betul kan? Kesetiaannya yang nabil, satianya. Dia sangat setia kepada Liu Bei, pada rajanya. Apapun yang terjadi, walaupun dia dimasukin penjara, coba, dia tidak akan tergoyah apapun dia, karena dia sangat setia dan sangat setia kepada atasannya. Walaupun dia disogok pakai apapun tak bisa. Dia hanya duduk baca kitab Chun Chiu, ya kan? Kitab suci yang ditulis oleh Nabi Konghucu sendiri. Beliau cuma yang ada bukunya duduk begini, itu kitab suci, Pak. Nah, beliau cuma duduk baca itu aja, dia nggak mau tahu. Makanya dia dihormati dan dihargai dan diingatkan dan jadikan panutan buat umat Konghucu adalah simbol kesetiaannya. Tadi karena di Chungyung itu ada kata-kata satya, itu satya kepada Tuhan, satya kepada negara, satya kepada leluhur, satya kepada orang yang di atas ada kita. Kita harus setia maksudnya. Jadi kalau kita di Indonesia ini mesti sebagai masyarakat setia kepada negara. Siapapun yang jadi pemimpin, ya, dalam ajaran Konghucu harus kita hormati. Siapapun dia, walaupun kita nggak sependapat dengan apa yang menjadi program, tidak masalah, tapi harus kita hormati. Karena yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Samsul bahwa kita tidak mungkin mencari kesempurnaan, ya, Pak ya, tidak selalu sempurna. Kalau sempurna, teori yin yang kita tidak jalan. Karena umat Konghucu percaya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan berdasarkan dua unsur, yaitu yin dan yang. Ada panas, ada dingin, ada perempuan, ada laki-laki, tinggi, rendah, besar, kecil, selalu ada yang baik dan ada yang jahat. Kalau ada yang jahat semua, tidak yang baik, yin-nya nggak jalan. Baik semua, tidak ada orang jahat, juga tidak sempurna juga, karena tidak ada perbandingan. Memang selalu begitu. Hanya saja kita mengingatkan kejahatan lebih kecil daripada kebaikan. Umpamanya kalau kita ini berdiri, ya, kalau di Indonesia mungkin kalau kita ke daerah Baduy mungkin kita merasa lebih tinggi, karena orang Baduy kan pendek-pendek, banyak rendah. Kita merasa kita lebih tinggi, tapi ketika kita pergi Amerika kita jadi kecil jadi, kan? Karena apa? Ada perbandingannya. Kalau nggak ada orang lain kita nggak bisa membandingkan.
Kita nggak bisa membandingkan saya lebih tinggi atau lebih rendah, karena itulah yin yang. Dan itu kalau dalam kitab itu namanya I Ching. I Ching, kitab I Ching itu ada yin yang itu. Jadi itu tidak mungkin sempurna, tapi kita selalu mencari kesempurnaan. Tapi walaupun itu tidak sempurna, ya sudah 75%, 80% itu sudah sempurna. Nabi pun tidak sempurna. Setiap orang pasti punya kelemahan dan kekurangan. Ya. Sama juga nanti jadi presiden, jadi pemimpin di pemilu tetap pasti ada kekurangan. Tapi nggak usah kita terlalu banyak pikirkan. Tapi itulah yang harus kita terima. Sebagai waktu itu kita mengabdi kepada negara dan turut serta dalam menjaga keamanan. Itu yang paling penting. Ya. Jadi tadi sudah diurutkan, tadi oleh Pak Samsul sudah menjelaskan tentang Chungyong yang dari seni marat itu semua peradabannya. Ya, kita kuncinya itu adalah para Chungyong tadi, lambang yang simbol agama Konghucu itu. Tapi Chungyong ini baru bisa tercipta dengan adanya Tijikui. Sudah meneliti Pak. Ya. Karena kalau Tijikui ini adalah ajaran menjadikan anak atau siswa yang baik. Karena apa? Kalau kita itu kalau dulu ya, karena kita di Indonesia kan mungkin beda. Kalau dulu atau sekarang itu kalau anak sekolah itu kalau kelas 1, kelas 2 itu lebih cenderung diajari ini. Tidak belajar sejarah. Itu masih terlalu jauh. Yang diajarkan adalah Tijikui, adalah ajaran atau pedoman menjadikan anak yang baik, siswa yang baik. Karena apa? Setiap anak itu harus dididik dengan sopan santun, tata krama, menghormati orang tuanya dulu. Mulai dari pendidikan rumah sampai ke sekolah. Jadi kalau kelas 1, kelas 2, kalau kita di sana itu dia belajar Tijikui. Ya. Percuma kalau kita belajarnya terlalu tinggi tapi Tijikuinya nggak ada. Nggak menghormati orang tua, tidak menghormati leluhur, tidak menghargai sesama teman. Itu nggak bisa. Jadi Tijikui ini adalah merupakan dasar. Hanya sayangnya kita ini karena Konghucu ini kan baru diperbolehkan 2006 ya, sehingga pendidikan dasar kita sekarang kembali kepada anak cucu nantinya, dia harus dipelajari. Nah sekarang kita mulai dari sekolah minggu karena kan sekolah khusus agama Konghucu belum ada, yaitu mulai dari sekolah minggu yang bisa kita terapkan. Kalau di Indonesia itu namanya pendidikan budi pekerti, ya budi pekerti. Tapi sebenarnya Tijikui itu jauh lebih dalam daripada itu. Ya, karena apa? Karena jauh lebih dalam. Karena di situ juga diajarkan ketika orang tua memanggil saja harus cepat-cepat, tidak boleh lambat. Orang tua mau nyuruh kita itu nggak boleh membantah. Itu kalau dalam ajaran Tijikui itu sampai titiknya sampai segitu detailnya. Coba naikkan di bawah. Nah ini dasarnya Tijikui. Cuma kalau mau kita baca semua murid, coba naikkan. Ya. Nggak perlu semua lah, kita ngambil intinya aja. Nah, itu ditulis oleh tokoh dalam pemerintahan itu Kaisar itu. Naikkan lagi bang. Muridnya. Naikkan lagi. Ini masa Mandarin ini Pak Samsul yang bisa, kalau saya sih kurang. Nah ini kan Nabi bersabda, seorang muda di rumah hendaklah berlaku bakti, di luar hendaklah bersikap rendah hati. Nah ini kan, hati-hati sehingga dapat dipercaya, menaruh cinta kepada masyarakat dan berhubungan erat dengan orang yang mempunyai cinta kasih. Bila telah melakukan hal ini dan masih mempunyai kelebihan tenaga, gunakanlah untuk mempelajari kitab-kitab. Nah ini Tijikui ini dasarnya Pak. Jadi di rumah ini wajib. Dan sebenarnya inilah dasarnya. Dari Tijikui ini baru
masuk ke Chungyong tadi, itu lebih tingkat, lebih tinggi pemahamannya, ya. Ini sebenarnya udah paling mudah dasarnya ini, makanya lebih banyak diajarkan kepada anak-anak. Coba naikkan lagi. Nah, ini mengantuk ini panjang nih. Dinaikkan aja. Nah, saya rasa ini karena di sini adalah rata-rata adalah umat Konghucu, di sini ada gurunya, udah juga mengajarkan di Cikui, ya kan? Mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih banyak. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita di dalam dialog saja. Ya, saya pikir nanti masing-masing ini kan banyak sekolah minggu di sini, Pak. Ya. Nah, jadi mungkin tidak perlu, coba nanti di copy aja nanti supaya lebih gampang mempelajari dan menuliskannya kepada anak didik masing-masing. Ya, saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat masih pagi ya, selamat pagi. Salam sejahtera. Baik, Tatian. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sutardi Sejarah Hukum yang telah memberikan materi dengan gamblang sekali tentang bagaimana dalam kehidupan agama Konghucu itu yang tadi diawali dari Pak Dr. Sofrodaya beberapa kriteria yang sangat penting dalam kehidupan Konghucu itu.